Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang meraih berkah dengan mewaris. Langsung saja kita simak penjelasannya. A. Ketentuan dan dasar hukum waris dalam Islam. Secara bahasa, kata mewaris berasal dari kata waris atau al-mirats. Waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Sedangkan secara istilah, mewaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mewaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mewaris adalah sebagai berikut. 1. Dalil Quran. Dalil Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta waris diantaranya surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍo, yang artinya bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 2. As-Sunnah. Dari Ibnu Abbas bersabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Artinya, kita pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitab Al-Quran, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. B. Ketentuan mewaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab atau keturunan pernikahan wala berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal dunia. Jumlah ahli waris yang menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. 2. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. 2. Kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. 3.
Sebab-sebab menerima harta warisan. Status ahli waris dapat terjadi dengan beberapa jalan sebagai berikut. 1. Dengan jalan hubungan keluarga hakiki atau nasab. 2. Dengan jalan hubungan semenda atau pernikahan yang sah menurut aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sah menurut catatan administrasi negara. 3. Dengan jalan al-wala. Al-wala adalah hubungan kekeluargaan timbul karena memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak akan memperoleh hak wala atas budak yang dimerdekakannya. 4. Dengan jalan hubungan sesama muslim. Pewaris dengan jalan sebagai sesama muslim dapat terjadi apabila tidak ada seorang pun ahli waris yang ditemukan dari seorang muwaris. 4. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Dalam ilmu faraid, ada beberapa golongan yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Orang-orang tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim, apapun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. 2. Berstatus sebagai hamba sahaya. Seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak mempunyai hak untuk mewarisi, baik dari majikannya maupun dari orang tuanya. Ia baru berhak menerima harta warisan apabila sudah merdeka. 3. Terhijab oleh orang lain. Hijab adalah ilmu waris, artinya keadaan terhalang atau tertutup seorang ahli waris oleh kelompok ahli waris terdekat. 4. Li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dan hasil perzinaan, artinya seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi. 5. Perzinaan. Perzinaan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. 5. Ketentuan pembagian harta warisan. Berdasarkan ketentuan perolehan atau bagian dari harta warisan, ahli waris dapat dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. A. Zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Ketentuan bagian tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang meliputi berikut. Bagian ahli waris yang mendapatkan 1/2. Ketentuannya: 1. Anak perempuan tunggal. 2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. 3. Saudara perempuan tunggal yang sekandung. 4. Saudara perempuan tunggal yang sebapak apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada. 5. Suami apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki. 2. Ahli waris yang mendapatkan 1/4. Ketentuannya: 1. Suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. 2. Istri seorang atau lebih apabila suaminya tidak mempunyai anak. 3. Ahli waris yang mendapatkan 1/8. Ketentuannya: istri atau seorang atau lebih apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Ahli waris yang mendapatkan 2/3. Ketentuannya: 1. 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. 2. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak perempuan tidak ada atau dikiaskan kepada anak perempuan. 3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung atau seibu sebapak. 4. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. 5. Ahli waris yang mendapatkan 1/3. Ketentuannya: 1. Ibu apabila anaknya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu atau tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung, yang sebapak atau yang seibu. 2. 2 orang saudara atau lebih laki-laki atau perempuan yang seibu apabila tidak ada anak cucu. 6. Ahli waris mendapatkan 1/6. Ketentuannya: 1. Ibu apabila
anaknya yang meninggal itu mempunyai cucu dari anak laki-laki atau mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung, yang sebapak atau seibu. 2. Bapak, apabila anaknya yang meninggal mempunyai anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 3. Nenek atau ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Nenek mendapatkan 1/6 apabila ibu tidak ada. Jika nenek dari bapak atau ibu masih ada, maka keduanya mendapatkan bagian yang sama dari bagian yang 1/6 itu. 4. Cucu perempuan atau seorang atau lebih dari laki-laki apabila orang yang meninggal mempunyai anak tunggal. Akan tetapi apabila anak perempuan lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat apa-apa. 5. Kakek apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki sedangkan bapaknya tidak ada. 6. Seorang saudara atau laki-laki atau perempuan yang seibu. 7. Saudara perempuan yang sebapak atau seorang atau lebih apabila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung. Ketentuan pembagian seperti itu dimaksudkan untuk menggenapi jumlah bagian saudara kandung dan saudara sebapak menjadi 2/3 bagian. Apabila saudara kandungnya ada 2 orang atau lebih, maka saudara sebapak tidak mendapat bagian. B. Asabah. Asabah ialah ahli waris yang mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Ada kalanya tabat mengambil seluruh harta warisan bagaza tidak mempunyai ahli waris dari zawil furud atau mengambil sisa harta warisan setelah dibagikan kepada zawil furud. Asabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Asabah binafsi. Asabah binafsi yaitu asabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa. Diatur menurut susunan sebagai berikut. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek dari pihak bapak. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Anak saudara laki-laki kandung. 8. Anak laki-laki kandung. 9. Paman yang sekandung dengan bapak. 10. Paman yang sebapak dengan bapak. 11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. 12. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 2. Asabah bil ghair. Asabah bil ghair merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian maurus karena ditarik oleh saudara laki-lakinya. Mereka terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah. Adapun bagian yang diterima pihak laki-laki adalah 2 kali lipat bagian pihak perempuan. 3. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair adalah ahli waris yang menjadi asabah bersama ahli waris lain yang tertentu dari zawil furud. Asabah ini hanya 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Saudara perempuan sekandung atau seorang atau lebih, dan anak perempuan seorang atau lebih, atau cucu perempuan atau seorang atau lebih. 2. Saudara perempuan sebapak atau seorang atau lebih, dan anak perempuan seorang atau lebih, atau cucu perempuan.